Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asanagara di Asanagara Channel. Oke, nanti jangan lupa untuk subscribe, terus diklik loncengnya dan like supaya bisa terus mengikuti informasi-informasi penting dari channel ini. Oke, di kesempatan kali ini nih channel education ya menganalisa permasalahan pada instalasi software aplikasi di KD 3.10 untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti untuk kompetensi dasarnya, untuk teorinya 3.10, nanti untuk prakteknya itu di 4.10 yaitu mengelola perbaikan pada instalasi software aplikasi. Lanjut. Ya, kita langsung mulai. Nah, ini karena kita bahas masalah software ya. Jadi sebetulnya apa sih software itu? Ya, nanti kalian bisa buka-buka lagi di catatan kalian yang di semester 1 pengertian dari software. Nah, ini kalau seandainya ada permasalahan software ya di komputer, yang akan terjadi adalah kinerja kita ya, baik kinerja komputer ataupun kerja kita akan menjadi terhambat ya. Oke, lanjut. Ini untuk permasalahan pada perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, permasalahan perangkat lunak BIOS. BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System ya. Jadi perangkat masukan dan perangkat keluaran yang ada di komputer. Lanjut, yang kedua adalah permasalahan di sistem operasinya. Terus yang ketiga adalah permasalahan di program aplikasi itu sendiri. Oke ya, jadi nanti diingat lagi ada 3 jenis untuk permasalahan pada perangkat lunak klasifikasinya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, permasalahan perangkat lunak di BIOS, Basic Input Output System. Biasanya ketika awal kalian menyalakan komputer itu akan muncul ya melakukan POS ya, Power on Self System ya, pendeteksian ya. Jadi ketika dinyalakan komputer tidak akan bisa langsung digunakan karena komputer akan melakukan pengecekan terhadap diri sendiri dulu ya. RAM-nya sudah siap belum, terus juga aplikasinya sudah siap belum, hardware yang lainnya juga sudah siap belum, dan lain sebagainya. Ya, oke, permasalahan perangkat lunak BIOS kita cek satu-satu ya. Oke, lanjut di gejala permasalahan ini ketika ada permasalahan pada BIOS, biasanya satu, komputer mati total ya, mati total. Atau yang kedua, komputer hidup tapi blank, tidak ada tampilan di layar dan tidak ada aktivitas sama sekali. Ya, jadi biasanya hanya kursor yang klip. Atau yang ketiga, komputer tidak dapat disetting hardware-nya. Terus yang keempat, setting kacau dan POS tidak berjalan. Jadi biasanya stuck ya, tersangkut ya di awal POS itu, dia tidak bisa masuk ke Windows atau ke tampilan awal komputer. Lanjut. Yang kedua, permasalahan perangkat lunak di SO, sistem operasi. Oke. Ini permasalahan perangkat lunak sistem operasi. Ini merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi ya, mengelola semua sumber daya sistem komputer seperti perangkat keras, program aplikasi, dan user untuk menjadikan sebuah sistem yang dapat bekerja. Jadi peranan sistem operasi itu sangat penting sekali karena kalau boleh dibilang itu adalah soul-nya komputer ya, atau nyawanya komputer. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sistem operasi yang mengintegrasikan atau yang menghubungkan antara si pengguna, hardware, dan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Jadi kalau komputer nggak ada sistem operasi, total nggak bisa dijalankan sama sekali.
Oke, lanjut. Nah, ini permasalahan perangkat lunak sistem operasi. Gejala permasalahannya yang pertama tidak dapat booting. Nah, ya. Jadi dia tidak bisa melakukan POS ya, tidak bisa melakukan booting masuk ke Windows ya ataupun masuk ke aplikasi. Yang kedua, kinerja booting sampai ke Windows berlangsung dengan lambat. Ya, jadi ini mungkin poin pertama sudah bisa lewat, tapi masuk ke Windows-nya itu sangat-sangat lambat sekali. Ya, biasanya hanya ditempuh dengan 1 menit, mungkin ini 2 menit sampai 5 menit lebih. Yang ketiga, Windows Explorer tidak dapat dijalankan, tidak bisa di copy paste, ganti nama file dan lain-lain. Biasanya di sini ada sistem korup, ada sistem yang hilang. Yang keempat, start menu tidak dapat dijalankan. Oke, lanjut. 5, prosedur shutdown tidak dapat dilaksanakan. Nah, ini nanti komputernya tidak bisa dimatikan. Yang keenam, prosedur shutdown berhenti sebelum komputer benar-benar mati. Jadi dia posisinya itu hang. Jadi antara hidup dan mati, seperti itu. Ya, saya yakin kalau kalian biasa bermain dengan komputer, ya kesehariannya dengan komputer pasti pernah mengalami hal-hal tersebut. Oke, next. Yang ketiga, permasalahan perangkat lunak di bagian aplikasinya. Oke, let's check it out. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti mengetik, menggambar, menghitung, mendengarkan musik, dan lain-lain. Jadi yang namanya aplikasi itu software atau software aplikasi itu cabang dari sistem operasi ya. Jadi dia klasifikasinya itu ada istilahnya spek khusus. Jadi kalau untuk mengetik ya aplikasinya itu, kalau untuk edit video misalnya kita bisa pakai Pinnacle dan lain sebagainya. Jadi satu aplikasi itu hanya untuk satu pekerjaan seperti itu. Oke, lanjut. Program aplikasi yang dimaksud adalah semua perangkat lunak selain sistem operasi. Di antaranya yaitu program aplikasi seperti program perkantoran atau Office, termasuk bahasa pemrograman. Yang kedua antivirus, yang ketiga program utility dan lainnya, ya multimedia ataupun lain sebagainya ya. Lanjut. Nah ini saya coba untuk mengklasifikasikan antara permasalahan sekaligus penyebabnya. Yang pertama, program tidak ada di start menu atau desktop. Nah, biasanya itu penyebabnya adalah shortcut terhapus, atau yang kedua file program aplikasi rusak, expired, hilang, terkena virus, berganti nama atau berpindah folder. Lanjut. Nah ini permasalahan jika program aplikasi tidak dapat dijalankan. Nah, penyebabnya bisa salah satu di antara 5 ini atau mungkin kelima-limanya. Manajemen memori bermasalah, setting resolusi monitor bermasalah, permasalahan pada registrasi program, instalasi program tidak lengkap, ataupun file program aplikasinya rusak, expired, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kinerja program lambat bisa jadi penyebabnya adalah 1, manajemen memori bermasalah, kedua prosesor bermasalah, atau yang ketiga karena file program aplikasi rusak, expired, hilang, terkena virus, berganti nama atau pindah folder. Yang keempat, program aplikasi selalu meminta CD atau DVD atau program aplikasi dinyatakan hilang dan lain sebagainya. Biasanya instalasi program tidak lengkap, atau kedua permasalahan pada setting program, atau yang ketiga sama halnya dengan yang sebelumnya, program file aplikasi rusak, expired, hilang, terkena virus, atau berganti nama. Oke, yang kelima, fungsi-fungsi menu tidak dapat dijalankan. Ini penyebabnya 1 ya. File program aplikasi rusak, expired, hilang, terkena virus, berganti nama atau pindah folder.
Yang keenam, permasalahannya ini tidak ditemukan file data, tidak dapat membuka file data atau ekstensi file data berubah. Ya, penyebabnya ya seperti tadi. Ya, ini keterangannya sudah ada di bawah. Ini biasanya ada keterangan server error, ya, aplikasi atau the lisensi has expired. Ya, sebetulnya ketika ada permasalahan apapun di komputer, ya, itu selalu ada pemberitahuan dari si sistem operasinya. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, ya, dan klik loncengnya supaya bisa terus terhubung dengan channel saya untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.